Salam Kerahiman. Hari ini 19 Maret. Kita akan baca dari 1218 dan 1219. Membahas tentang novena Kerahiman Ilahi hari kelima. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1218. Hari kelima. Hari ini bawalah kepadaku jiwa orang-orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Setiap kali mereka mencabik-cabik tubuh dan hatiku, yakni gerejaku, aku merasakan sengsara yang pedih. Begitu mereka kembali kepada kesatuan dengan gereja, luka-lukaku menjadi sembuh. Dan dengan cara ini mereka meringankan sengsaraku. Bahkan bagi mereka yang sudah mengoyakkan busana kesatuanmu, arus kerahiman terus mengalir dari hatimu. Kerahimanmu yang maha kuasa, oh Allah, dapat mengantar jiwa-jiwa ini keluar dari kesesatan. 1219. Yesus yang Maha Rahim, Sang kebaikan itu sendiri. Engkau tidak pernah menutup terang-Mu bagi mereka yang memintanya dari-Mu. Sambutlah jiwa-jiwa para bidah dan orang-orang yang memisahkan diri dari gereja dalam naungan hati-Mu yang Maha Rahim. Dengan terang-Mu, tariklah mereka ke dalam kesatuan gereja. Dan jangan biarkan mereka memisahkan diri dari hati-Mu yang Maha Rahim. Tetapi perkenankanlah mereka pun menyembah kerahiman-Mu yang Maha Murah. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa para bidah dan orang-orang yang memisahkan diri dari gereja. Dengan berkeras hati di dalam kesesatan-kesesatan mereka, telah menyia-nyiakan berkat-Mu dan menyalahgunakan rahmat-Mu. Janganlah memandang kesalahan-kesalahan mereka, tetapi pandanglah kasih Putra-Mu sendiri, dan pandanglah juga sengsaranya yang pedih, yang Ia jalani demi mereka, karena mereka pun sudah direngguh di dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Perkenankanlah mereka pun memuliakan kerahiman-Mu yang agung, sepanjang segala masa. Amin. Kita akan bahas kari kelima. Oh ya, sebelum saya lupa, saya ingin kasih informasi sedikit tentang buku ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah membeli buku ini. Sebetulnya buku ini memang saya harap menjadi teman harian kita dalam merenungkan diary-nya Suster Faustina. Karena ada satu ibu menghubungi saya, dia bilang, saya sudah selesai baca, ada nggak buku lanjutannya? Nah, maksud saya buat per buku itu 1 bulan. Jadi dibaca sehari lepas sehari, 1 hari 1 nomor untuk direnungkan, untuk dihayati, dan saya yakin akan banyak pencerahan-pencerahan yang akan Bapak Ibu dapatkan pada waktu kita mengendapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Suster Faustina, ditambah dengan sharing-sharing yang ada di dalam buku ini supaya bisa membuka, memberikan banyak masukan kepada Bapak Ibu. Itu aja saya umumkan sedikit sebelum saya lupa. Nah, hari ini hari kelima. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Jadi di hari kelima, Yesus minta kita semua, para devosan kerahiman, membawa kelompok jiwa. Kelompok jiwa yang seperti apa? Yaitu jiwa-jiwa yang sesat dan yang memisahkan diri dari gereja. Kalau dibandingkan dengan novena hari-hari yang lain, mungkin hari ini hari yang paling berat untuk mendaraskan koronka buat jiwa-jiwa tersebut. Karena kalau sesat, dia nggak mencari Tuhan, dia malah menjauhi atau menghindar ya dari Tuhan. Atau juga
kita tahu gereja begitu banyak perpecahan dalam tanda kutip ya. Ada banyak aliran, ada banyak komentar-komentar, dan juga kita sekarang tahu yang namanya disebut gereja bukan gereja yang jalan yang benar ya, ada yang salibnya terbalik atau apa itu ya. Nah, kita sedang bertempur dengan si jahat untuk bagaimana melalui doa koronka ini kita menyatukan kembali, menghimpun kembali, mengundang kembali mereka-mereka yang memisahkan diri dari gereja. Selain Yesus minta bawalah mereka, yang kedua selalu Yesus minta benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Yang tersesat, yang meninggalkan gereja, buat Yesus itu, mereka itu sedang mencabik-cabik tubuh dan hatiku, yaitu gerejaku. Dia tadinya ada dalam gereja, tiba-tiba dia pergi, meninggalkan gereja, menjadi sesat. Dan itu Yesus bilang mencabik-cabik tubuh dan hatiku. Aku merasakan sengsara yang pedih. Jadi kalau ada orang yang menjadi sesat atau meninggalkan gereja, mungkin kita agak acuh tak acuh ya. Bukan saudara, bukan anggota keluarga, bukan teman. Enggak gitu peduli. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka itu seperti mencabik-cabik tubuh dan hatiku. Membuat aku sengsara yang sangat pedih. Mereka itu ya, yang tersesat dan yang meninggalkan gereja, mereka adalah jiwa-jiwa yang menyia-nyiakan berkat Allah. Itu ada di 1219. Allah punya rahmat berkat yang begitu melimpah. Tapi dengan mereka memilih jalan sesat atau meninggalkan gereja, berarti mereka itu menyia-nyiakan rahmat dan berkat yang dari Tuhan. Mereka juga adalah yang disebut melarikan diri dari pertempuran. Hidup ini perjuangan, hidup ini pertempuran. Seperti yang Suster Faustina katakan ya, hari ini aku memulai dengan pertempuran. Pertempuran yang satu belum selesai, ada lagi pertempuran yang lain. Dan aku mengakhiri hariku juga dengan pertempuran. Karena memang si jahat enggak suka dengan apa yang kita lakukan. Mewartakan kerahiman, mengampuni orang, berbelas kasih, berbagi, itu semua enggak disukai sama setan. Oleh sebab itu, kita sebetulnya selalu dalam posisi pertempuran. Oleh sebab itu, harus waspada. Dan kita jangan mundur dari pertempuran. Jangan merasa kalah, jangan merasa menyerah, tapi tetap setia, konsisten dengan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin membiarkan kita tergeletak. Karena Tuhan nggak mungkin membiarkan kita, anak-anak yang dikasihinya, untuk berjuang sendiri. Minta kekuatan dari Tuhan, minta penyegaran dari Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Itu dikatakan ya, orang yang melarikan diri dari pertempuran, itu ada di 287. Itulah orang-orang yang termasuk sesat dan meninggalkan diri, meninggalkan gereja. Orang yang tersesat adalah seperti domba yang terlepas dari kawanannya. Kita tahu cerita ya, di Alkitab ada 100 domba, ada satu yang tersesat. Si gembala itu meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang sesat. Artinya di sini Yesus juga sangat peduli pada mereka. Jangan sampai mereka hilang. Dan kita semua diminta oleh Tuhan untuk membantu Tuhan, untuk berdoa, membawa jiwa-jiwa yang sesat tersebut, membenamkan jiwa-jiwa tersebut dalam lautan kerahiman Tuhan. Jiwa yang sesat itu adalah orang yang berjalan maunya sendiri. Dia mencari sesuatu yang menurut dia itulah jalan yang dia mau jalani. Misalnya, saya baru akan hidup bahagia kalau saya bisa punya rumah dan mobil. Nah, itulah target itu dia kejar, dia cari terus ya, dengan segala macam persoalan, tantangan, pergumulan, terus. Dan mungkin saja di tengah jalan, dia disikut sama temannya. Dan supaya dia targetnya tercapai, mungkin yang dia lakukan juga sikut lagi teman yang lain.
supaya tujuannya tercapai. Dia terus berjalan, akhirnya dia sendiri lupa untuk pulang. Itulah yang disebut orang yang tersesat. Waktu dia mau pulang, dia udah nggak bisa nemuin jalan kembali karena yang ada di depan dia adalah saya harus mencapai target tersebut, saya harus membalas dendam kepada orang yang merugikan saya, yang menyusahkan saya, yang membuat saya menderita. Jadi fokusnya udah beda. Dan orang-orang itu termasuk disebut orang sesat karena dia sudah tidak tahu lagi jalan pulang. Orang seperti itu hidupnya dalam bahaya karena dia semakin mengejar cita-citanya, dia semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya supaya cita-citanya tercapai, dia mungkin melakukan kebohongan. Dia melakukan hal-hal yang ilegal mungkin ya. Atau hal-hal yang pokoknya segala macam cara saya harus lakukan supaya saya bisa mencapai puncak. Di dalam pekerjaan, hal itu kelihatannya lumrah ya. Berjuang, mencari posisi lebih tinggi. Karena posisinya lebih tinggi, otomatis kursinya lebih sedikit. Karena kursinya lebih sedikit, maka persaingannya makin ketat. Dan mulailah ada sistem suka tidak suka, ada sistem koneksi, ada sistem bahkan kalau di sini yang kita dengar, ada sistem sogok. Saya mau posisi itu, saya bayar ini. Hal-hal seperti ini membuat kita yang barangkali dalam posisi tersesat, makin tersesat. Dia bisa seperti itu, saya juga bisa. Dia melakukan hal-hal yang ilegal, saya juga bisa. Karena target saya adalah mencapai tujuan tersebut. Nah, ini adalah orang-orang yang dalam posisi bahaya. Bahaya, istilahnya tuh sangat mudah diterkam, diambil oleh si jahat. Menjadi jahat. Orang yang tersesat juga bisa kita contohkan adalah orang yang hidupnya merana. Orang-orang itu butuh doa kita. Dia kayak putus asa, nggak tahu lagi harus jalan mana yang dia pilih ya. Itu harus banyak kita doakan. Misalnya contoh, ada orang yang mudah jatuh dalam kesesatan dan ikut bujukan setan. Contoh ya, ada seorang bapak. Dia punya teman main, 3-4 orang. Main badminton bareng, pergi makan-makan bareng, ya pokoknya itu satu tim itu lumayan kompak. Tapi 3 temannya agak liar pergaulannya. Buat mereka wajar pergi ke tempat prostitusi, nggak apa-apa katanya. Pergi ke pub, melakukan ini, melakukan itu nggak apa-apa. Sedangkan buat dia, saya nggak bisa. Saya punya istri, saya sayang sama istri saya nggak bisa. Tapi bahayanya karena dia bergaul dengan orang-orang tersebut, maka yang masuk ke pikiran dia adalah, lu cowok takut istri lu nggak tahu. Kan kita kan happy, kita kan tetap sayang sama istri kita. Ini mah cuma intermezzo, ini cuma main-main aja, nggak ada apa-apa. Jangan dipikirin. Ayo, lu harus berani. Nah, lama-lama tergoda karena dia orangnya tidak teguh, mudah jatuh dalam kesesatan. Di Mazmur juga ada ya, jangan bergaul, jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Kita ini lemah, kita ini terdiri dari daging. Dengan banyak hal, dia akhirnya jatuh. Dia ikutlah sama teman-temannya, bertemulah dengan seorang wanita yang dia pikir nggak ada kelanjutannya. Taunya dia ketemu sama perempuan yang jahat, yang malah ngikat dia dengan cara, kalau kamu nggak membiayai saya kasih tahu istri kamu bahwa kamu selingkuh sama saya. Akhirnya dia terpenjara oleh si perempuan itu. Dia membiayai, uangnya diambilin banyak sampai jatuh miskin. Setelah miskin, apa yang dilakukan? Tetap karena perempuan itu dasarnya jahat, dia kasih tahu juga ke istrinya bahwa suami lu itu main gila sama gua, katanya gitu ya. Dia di sana putus asa, dia kesel, dia sedih, dia malu karena ada banyak utang. Akhirnya dia masuk penjara. Nah, di dalam penjara itu dia bilang, saya mau bunuh diri aja, saya malu. Jadi dia ikat badannya dengan kawat ya, kabel kawat listrik atau apa. Tujuannya supaya dia udah mati kesetrum, selesai. Tapi
Tuhan masih terus kasih dia kesempatan untuk bertobat. Akhirnya ada bekas di kakinya, bekas kaki yang kesetrum, kebelit sama kabel, tapi dia hidup. Nah, di sini saya cuma mau cerita bahwa manusia itu lemah. Di awal kita harus bisa membedakan kita bergaul sama orang yang seperti apa. Walaupun itu teman, walaupun itu sahabat, tapi kalau nggak sejalan, kita punya kehendak bebas untuk menentukan sikap. Jangan sampai kita kejeblos, jangan sampai kita terbawa menjadi ke jalan yang sesat. Nah, tapi Yesus tetap memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Karena Yesus katakan, begitu mereka kembali kepada kesatuan dengan gereja, luka-lukaku menjadi sembuh. Dan dengan cara ini, mereka meringankan sengsaraku. Yesus sudah kasih alasannya kenapa kita perlu berdoa membawa jiwa-jiwa tersebut dan benamkan dalam lautan kerahiman. Karena Yesus tadi katakan kan, dengan mereka kembali, maka luka-lukaku menjadi sembuh dan meringankan sengsaraku. Artinya, kalau kita melakukan apa yang Yesus minta, secara tidak langsung kita menyembuhkan luka-luka Yesus, kita juga meringankan penderitaan Yesus. Itu untuk hari kelima. Untuk lebih lengkap, Bapak Ibu bisa baca dari buku ini, buku yang saya buat ya, buku Pesta Kerahiman Ilahi. Karena di sini saya bahas lebih detail. Tapi intinya tadi sudah saya katakan semuanya mengenai novena hari kelima. Selanjutnya, kita diajak untuk berdoa. Berdoa kepada Yesus dan juga berdoa kepada Bapa. Itu ada di 1219. Kita ulang ya, baca lagi. Yesus yang Maha Rahim, Sang Kebaikan itu sendiri, Engkau tidak pernah menutup terang-Mu bagi mereka yang memintanya dari-Mu. Sambutlah jiwa-jiwa para bidah dan orang-orang yang memisahkan diri dari gereja dalam naungan hati-Mu yang Maha Rahim. Dengan terang-Mu, tariklah mereka ke dalam kesatuan gereja, dan jangan biarkan mereka memisahkan diri dari hati-Mu yang Maha Rahim. Tetapi perkenankanlah mereka pun menyembah kerahiman-Mu yang Maha Murah. Itulah doa permohonan kita pada Yesus untuk jiwa-jiwa yang sesat dan yang meninggalkan diri dari gereja. Nah, sedangkan doa kepada Bapa, kita katakan, Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa para bidah dan orang-orang yang memisahkan diri dari gereja. Dengan berkeras hati di dalam kesesatan-kesesatan, mereka telah menyia-nyiakan berkat-Mu dan menyalahgunakan rahmat-Mu. Janganlah memandang kesalahan-kesalahan mereka, tetapi pandanglah kasih putra-Mu sendiri. Dan pandanglah juga sengsaranya yang pedih, yang Ia jalani demi mereka, karena mereka pun sudah direngkuh ke dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Berulang kali Yesus katakan khususnya orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa yang malang. Oleh sebab itu, dalam doa kita pada Bapa, kita juga mohon Bapa memandang jiwa-jiwa tersebut. Perkenankanlah mereka pun memuliakan kerahiman-Mu yang agung sepanjang segala masa. Amin. Itu yang kita lakukan di hari yang kelima. Itu aja sedikit tambahan pengumuman tentang buku tadi ya. Semoga Bapak Ibu bisa menikmati apa yang Bapak Ibu sudah baca dan menggali terus rahmat dari Tuhan. Terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan
kejahatan. Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.